Firman Tuhan dalam Yohanes pasal yang keempat ayat yang ke-16 hingga 19 berbicara tentang perempuan Samaria yang berjumpa dengan Yesus. Nah, pada waktu itu saudara, Yesus dan perempuan ini bercakap-cakap dan Yesus langsung to the point kepada masalah yang sementara dihadapi perempuan ini. Yesus berkata bahwa perempuan ini telah hidup dengan banyak laki-laki dan perempuan ini tidak membela dirinya. Dia mengakui, dan karena dia mengakui, dia tidak mencari-cari alasan. Itu sebabnya kehidupannya dipulihkan dan kemudian dia menjadi saksi tentang apa yang Yesus kerjakan. Nah, saudara yang kasih oleh Tuhan, pada dasarnya sifat manusia adalah tidak mau disalahkan terhadap kesalahan yang sebenarnya dia lakukan. Kita melihat di dalam Alkitab memberikan contoh yang pertama, Adam dan Hawa. Sebenarnya Allah tahu apa yang dilakukan oleh Adam dan Hawa. Allah tahu mereka telah melanggar peraturan yang telah Allah berikan. Namun ketika Allah datang, Allah hanya mau yang namanya kejujuran. Karena pada waktu itu baik Adam dan juga Hawa begitu banyak pembenaran diri. Ada alasan-alasan yang mereka kemukakan. Akhirnya saudara yang kasih oleh Tuhan, inilah yang menghambat mengalami pemulihan. Nah, di dalam kehidupan kita, ketika kita menghadapi suatu keadaan di mana kita melakukan dosa, yang Tuhan mau kita jujur di hadapan Tuhan. Supaya apa saudara? Seperti perempuan Samaria tersebut, dia langsung mengalami pemulihan. Contoh yang kedua, Saul, Raja Saul, ketika dia menghadapi keadaan yang sulit, dia melakukan bagian yang harusnya tidak dia lakukan dengan memberikan korban persembahan pada waktu itu. Yang harusnya itu adalah bagian Samuel. Ketika Samuel datang memarahi Saul, Saul mengemukakan setiap pembenaran dirinya. Dan ketahuilah saudara, oleh karena begitu banyak alasan yang dikemukakan oleh Saul, akhirnya Saul menjadi orang yang ditolak. Di dalam Yeremia pasal yang pertama ayat yang ke-16, pada waktu itu ketika Allah memanggil Yeremia, awalnya saudara, Yeremia begitu banyak dengan alasan-alasannya. Ketahuilah saudara yang kasih oleh Tuhan, ketika kita menjadi orang yang dipanggil oleh Tuhan dan begitu banyak alasan-alasan pembenaran diri yang kita kemukakan supaya kita tidak menggenapi panggilan Tuhan, kita akan menjadi orang yang tidak berkembang, menjadi orang yang hanya stagnan, menjadi orang yang berdiam di tempat, tidak mengalami perkembangan apa-apa. Bahkan selanjutnya saudara yang kasih oleh Tuhan, ketika kita menjadi pribadi yang terus memberikan pembenaran diri, ada alasan-alasan yang kita kemukakan ketika Tuhan memanggil kita, baik ketika Tuhan menegur kita atau Tuhan mau supaya kita menggenapi panggilannya, kita akan menjadi orang-orang yang tidak akan dipercayakan lebih karena Tuhan melihat keadaan kita. Tapi hari ini saudara yang kasih oleh Tuhan, dengan firman Tuhan yang sudah kita dengar, mari jadilah orang yang merendahkan diri di hadapan Tuhan. Tuhan butuh yang namanya kejujuran kita, supaya apa? Yang pertama, kita menjadi orang yang dipulihkan. Yang kedua, kita menjadi orang yang tidak ditolak. Yang ketiga, kita menjadi orang yang terus dikembangkan oleh Tuhan. Dan yang keempat, kita menjadi orang yang dipercayakan lebih oleh Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.